Selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 115. Malam harinya di kediaman Kevin. Tiba waktunya makan malam. Kevin dan Menik datang ke ruang makan. Nyonya Paula dan Jessie telah lebih dulu berada di ruangan itu. Makanan yang dibuat Bi Ija masakan rumahan, yaitu ayam penyet beserta lalapan. Itu makanan favorit Menik. Ketika melihatnya saja, nafsu makannya langsung bertambah. Setelah mengisi nasi dan lauk untuk suaminya, giliran Menik mengisi piringnya. Mengisi dengan nasi dan lauk, dan ketika hendak mengambil sambal, Nyonya Paula langsung menggeser mangkok yang berisi sambal. Mulai sekarang, kamu tidak boleh makan sambal. Ingat, bukan hanya kamu yang harus makan, tapi si janin juga diperhatikan. Jelas Nyonya Paula. Kevin menatap manik mata istrinya. Terlihat dia sangat keberatan dengan usul mamanya. Ma, dokter tidak melarang makan apapun, asalkan tidak makan nanas, durian, ataupun tape. Jelas Kevin. Iya, tapi sambal nggak boleh. Makan saja ayam dan nasinya. Titah Nyonya Paula. Kevin menganggukkan kepalanya, menyuruh Menik untuk makan. Menik tersenyum dan mulai makan. Tapi rasa makan itu sangat hambar di lidahnya. Biasanya dia selalu makan dengan sambal, dan untuk hari ini tidak. Di sela makan malam itu, Nyonya Paula berujar tentang keinginannya. Nama cucu mama nanti Kaifang, yang berarti tampan, ujar Nyonya Paula. Menik dan Kevin tersenyum, karena nama itu hampir mirip dengan nama Kevin sendiri. Kalau perempuan mah, tanya Menik. Mama tidak menyiapkan nama untuk perempuan, karena mama mengharapkan janin itu berjenis kelamin cowok. Jelas Nyonya Paula. Kenapa mah? Ini anak pertama, dan menurutku tidak masalah dengan jenis kelaminnya, ujar Kevin bingung. Kevin, di keluarga kita semua anak pertama berjenis kelamin laki-laki, karena laki-laki akan menjadi penerus sekaligus dapat menjaga adik-adiknya kelak. Jelas Nyonya Paula. Menik menyela ucapan mama mertuanya. Mau perempuan atau laki-laki menurutku tidak masalah, karena bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa menjaga dan mengemong adiknya. Menik menceritakan dirinya karena dia anak pertama dan dapat mengemong adiknya. Mama bilang tidak boleh. Kamu ikut dalam keluarga kami, Menik. Anak cowok diprioritaskan harus menjadi anak pertama. Tanya sama Kevin, semua sepupunya yang menjadi anak pertama berjenis kelamin laki-laki. Menik menoleh ke arah suaminya, dan Kevin menganggukkan kepalanya. Kalau seandainya anak kami berjenis kelamin cewek bagaimana? Tanya Menik yang ingin mendapatkan penjelasan yang bisa diterima akalnya. Mama yakin itu cowok. Tapi kalau kamu ragu, bisa memeriksakan jenis kelaminnya. Menik merasa nafsu makannya hilang, bukan hanya karena mertuanya yang ngotot ingin punya anak pertama cowok, tapi tidak adanya sambal di dalam piringnya membuatnya tidak ada selera. Aku permisi. Menik beranjak dari kursinya. Kenapa sayang? Tanya Kevin. Aku pusing, ujar Menik bohong yang kenyataannya dia tidak berselera untuk menghabiskan makanannya. Menik bersandar di bagian kepala tempat tidur seraya mengelus perutnya. Apapun jenis kelamin kamu, mama akan tetap menyayangi kamu, gumam Menik. Beberapa menit kemudian Kevin datang dengan membawa segelas susu. Sayang, kata mama minum dulu susunya. Menik menerima gelas yang berisi susu itu. Ketika meminumnya sedikit, Menik menunjukkan ekspresi yang jelek. Kenapa? Tanya Kevin. Nggak enak, sahut Menik. Tapi kamu harus minum demi anak kita. Mendengar penuturan suaminya, dengan terpaksa dia meminum susu hamil itu. Walaupun tidak enak dipaksakannya. Sayang, besok beli rasa lain. Aku tidak suka rasa ini. Aku khawatir muntah jika minum ini. Tapi kita telah membelinya banyak, kan sayang jika tidak diminum. Menik hanya diam.
Dan tidak mungkin dia membuang susu pilihan mertuanya, yang jelas-jelas membuat mertuanya marah. Mau tidak mau, dia harus terbiasa minum susu hamil rasa vanila. Di apartemen, Pelangi mendatangi Langit yang baru saja pulang kerja. "Kakak, aku kesal," rengek Pelangi. "Kenapa?" tanya Langit membuka dasi dan kemejanya. "Kenapa orang setampan Bima harus jadi security? Kenapa?" gerutu Pelangi. "Oh, kamu udah tahu rupanya. Semua orang ingin dilahirkan dari keluarga kaya raya. Dan kenyataannya Bima tidak. Walaupun dia mempunyai wajah yang tampan, tapi dia bekerja seperti yang lainnya. Apapun pekerjaannya, yang penting halal." Langit menasihati adiknya. "Tapi nggak cocok aja kalau orang setampan dia jadi security," ujar Pelangi lagi menolak kenyataan. "Memangnya kenapa dengan security?" "Security itu juga pekerjaan yang mulia, di mana orang-orang tidur dia harus terjaga sepanjang malam. Karena itu bentuk tanggung jawabnya. Jangan remehkan pekerjaannya. Dan menurut kakak, security mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan," jelas Langit. Tapi adiknya memilih meninggalkan kakaknya karena dia merasa tidak sependapat dengan kakaknya. Pagi harinya, Kevin bangun lebih awal dari istrinya. Istrinya tidur dengan pulasnya. Dia tidak membangunkan istrinya untuk berangkat kerja, karena dia tahu jika wanita hamil pasti akan malas untuk bergerak. Ketika melihat Kevin menuju ruang makan sendiri, Nyonya Paula langsung menanyakan Manik. "Apa Manek masih tidur?" tanya wanita parubaya itu. "Iya, Ma, biarkan saja," sahut Kevin. "Biarkan apanya? Wanita hamil tidak boleh tidur di pagi hari, karena cairan akan menumpuk pada bagian saluran menuju otak," jelas Nyonya Paula. Wanita parubaya itu membangunkan menantunya. "Manek, bangun." Menik mengerjapkan matanya dan melihat ada mama mertuanya di dalam kamarnya. "Jangan tidur sebelum matahari naik." Nyonya Paula meninggalkan kamar anak dan menantunya. Menik mendengus kesal, semua diatur mertuanya. "Baru 1 malam di sini, aku sudah diatur. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Gerutu Menik dan matanya berkaca-kaca membayangkan sosok ibu kandungnya yang mengurusnya ketika hamil. "Ibu, andai ibu di sini, pasti aku bisa bermanja-manja sama ibu," gumam Menik dan beranjak menuju kamar mandi. Dia tidak ingin jika mertuanya kembali ke kamarnya dan mendapati dirinya masih dengan baju tidur. Kevin berangkat kerja ketika Menik berada di dalam kamar mandi. Dia hanya berteriak pamit dari depan kamar mandi. Kevin menjemput bosnya di mansion. Sesampainya di mansion, dia melihat Zira dan Ziko sedang menunggunya. "Pagi semuanya," sapa Kevin dan membukakan pintu untuk Ziko, dan bukan hanya Ziko yang naik ke mobil itu. Zira ikut masuk ke mobil. Sebelum Ziko naik ke mobil, Kevin bertanya ke bosnya. "Tuan, istri Anda mau ke butik?" tanya Kevin. "Iya," sahut Ziko dan hendak masuk ke dalam mobil. Tapi tangan Kevin menghalanginya. "Tuan, kalau istri Anda hilang lagi bagaimana?" Kevin tidak mau jika kejadian beberapa minggu yang lalu terulang kembali. "Kalau kamu bisa melarang istriku, silahkan." Kevin langsung menurunkan tangannya. Untuk menghalangi Zira tidak mungkin dilakukannya. "Tuan saja tidak bisa, apalagi saya. Bisa ditonjok wajah saya," ujar Kevin ngeri membayangkan dahsyatnya keahlian bela diri Zira. "Makanya ngikut aja." Ziko masuk ke dalam mobil dan di sampingnya Zira tengah duduk dengan mengipasi wajahnya. "Kalau masih mau mengobrol, setidaknya nyalakan pendingin mobil. Jangan dibiarkan aku kepanasan seperti ini," gerutu Zira. "Bukan aku sayang, tapi si Kevin." Kevin yang baru masuk ke dalam mobil bingung. Dia menoleh ke belakang. "Kenapa dengan saya?" tanya Kevin bingung. "Udah, gak usah banyak tanya. Cepat nyalakan mesin mobilnya, panas tahu," gerutu Zira. "Baik, Nona. Sebelum mesin mobil saya nyalakan, pastikan sabuk pengaman sedang terpasang." Ziko memakaikan sabuk pengaman untuk istrinya. "Pintu ada di sebelah kanan dan kiri Anda. Jika terjadi sesuatu, bisa lompat
dan pelampung saya tidak ada, jelas Kevin. Woi, kamu pikir kita di pesawat? Teriak Ziko. Kevin hanya tersenyum dari balik kaca mobil yang ada di depannya. Ayo jalan, titah Zira. Kalau belum mengerti, tidak ada buku panduan. Tapi Tuan dan Nona bisa membaca pesan di ponsel masing-masing. Ziko langsung memukul lengan asistennya. Jangan gila, aku tidak mau orang gila mengemudikan mobil ini. Ziko merapatkan giginya. Nggak gila Tuan, saya hanya... Kevin belum menyelesaikan ucapannya. Karena Zira udah teriak lebih dulu. Sekali lagi kamu bercanda bulu kakimu, aku pindahkan ke hidung. Ancam Zira. Ziko dan Kevin langsung menoleh ke Zira. Tuan, kalau bulu kaki saya pindah ke hidung, saya nggak bisa napas dong. Bisik Kevin diam. Pindahkan hidungmu ke kaki, jadi kamu bisa bernafas. Sahut Ziko asal. Bersambung.